Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Double T. Di episode sebelumnya, ketika Thomas memberikan alamat persembunyian senjata kepada Brian, tiba-tiba mereka menodongkan senjata ke arah Thomas untuk membunuhnya. Di luar rencana Thomas, Grace tiba-tiba keluar dan langsung menembak salah satu anggota Aira hingga tewas. Thomas yang dalam keadaan tercekik oleh Brian, akhirnya berhasil memukul wajah Brian berkali-kali, hingga akhirnya ia tewas. Thomas kemudian memeluk Grace untuk menenangkannya. Saat Grace bertemu Inspektur Campbell, ia mengatakan jika misinya nanti berakhir, dia ingin mengundurkan diri. Selain itu, dia juga meminta Inspektur Campbell untuk melepaskan Thomas, setelah senjata itu berhasil ditemukan. Berkat informasi dari Grace, Campbell dan anak buahnya melakukan penggalian di makam, dan hasilnya, mereka akhirnya berhasil menemukan senjata itu. Di tempat lain, Arthur yang telah dibohongi oleh ayahnya merasa kecewa. Ia kemudian menagih kembali uang yang ia investasikan, namun gagal. Arthur yang lemah tak kuasa melawan sang ayah, karena faktanya, di ring tinju saja dia babak belur. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Saksikan keseruannya sesaat lagi hanya di channel YouTube Double T. Di awal episode, terlihat seseorang yang bernama Tuan Zhang, orang yang sering didatangi Thomas, tiba-tiba kedatangan Inspektur Campbell. I know of my officers that people come here. Di sisi lain, terlihat Thomas sedang berjalan menuju rumah Arthur. Ia kemudian menyuruhnya mempersiapkan diri dan anak buahnya untuk misi penting hari ini. Kembali ke Campbell yang sedang berada di rumah Tuan Zhang. Ternyata, alasan Campbell datang ke sana di pagi hari hanya untuk menyewa seorang PSK. Di tempat lain, terlihat Grace datang ke museum yang di mana dirinya biasa melaporkan informasi kepada Inspektur Campbell. Namun, kali ini sersannya yang berada di sana untuk menemui Grace. Di sana, ia menyebut Grace pelacur, lalu memberikan surat dari Campbell. Surat itu berisi kekecewaan Campbell pada Grace, yang telah menolak cintanya. Terlebih, Campbell sudah mengetahui jika Grace terlibat dengan gangster yang selama ini menjadi musuhnya. Di tempat lain, terlihat Thomas dan gengnya datang ke toko Tuan Zhang untuk mengambil pesanan jas miliknya. Keberadaan Campbell di tempat itu dimanfaatkan oleh Tuan Zhang untuk mendapatkan bayaran lebih dari Thomas. Thomas kemudian mendatangi Campbell dan langsung menodongkan pistolnya. Di sana, Campbell dengan santainya menolak bertempur karena dirinya tidak membawa senjata. Thomas lalu menyentilnya karena Campbell yang selama ini menggaungkan untuk membersihkan kota ini terciduk menjilat ludahnya sendiri dan tak ada bedanya dengan polisi sebelumnya. Campbell kemudian menjawab, dirinya sudah mendapatkan senjata itu, dan akan mendapatkan penghargaan dari Menteri Churchill. Sebelum pergi, Campbell berkata bahwa Thomas akan hancur jika mengetahui fakta sebenarnya. What love we get. You forget, Inspector. I have my family. You're much better with him than I am. It's quicker with me because he can't smell the milk. Both of them. Di sisi lain, terlihat Bibi Polly sedang mengunjungi Ada dan bayinya. Di sana, Bibi Polly kemudian bercerita bahwa dulu ia juga mempunyai 2 orang anak yang masih berusia 3 dan 5 tahun. Karena suatu alasan, dirinya ditangkap oleh polisi, kemudian kedua anaknya tersebut dibawa pihak gereja, dan sampai sekarang, ia tidak mengetahui keberadaannya. Thomas kemudian datang menyelamatkan dirinya dan mengangkat kembali harga dirinya. Di sana, Bibi Polly juga memberitahukan hal penting yang akan dilakukan Thomas hari ini, untuk menyelamatkan Freddy. And a woman from round here. There's something about today you need to know.
Freddie. Di sebuah gerbong kereta, terlihat Campbell melaporkan kerjanya pada Perdana Menteri. Laporan itu membuat Churchill terlihat senang, karena mengetahui operasi menemukan senjata BSA telah berhasil dilakukan. Ia lalu berkata, akan mencantumkan nama Campbell dalam daftar orang terhormat tahun ini. Lalu sang Perdana Menteri juga bertanya tentang sosok informan yang terlibat dalam operasi ini, yaitu Grace. Campbell menjelaskan, dia adalah orang yang membantunya dalam operasi ini, dan mengabdi setia ke kerajaan. Untuk pelakunya, Campbell tak akan menangkapnya sekarang, dengan alasan, dia mempunyai rencana sendiri untuk Peaky Blinders. See, I have plans for the Peaky Blinders. Right. Di markas, terlihat Peaky Blinders sedang melakukan rapat penting. Mereka berencana akan mengambil alih kerajaan bisnis milik Billy Kimber. Peaky Blinder yang telah bersekutu dengan Clanley, berencana untuk meruntuhkan bisnis Billy Kimber di arena balapan Worcester hari ini. Ia berkata, setelah semua anak buah Billy Kimber dihabisi, Thomas sendirilah yang akan menghadapi Billy Kimber. I efforts this morning and I can assure you all, John is making great sacrifices. Oh, does anyone object if I bring a newcomer to the meeting? Saat sedang membahas strategi, tiba-tiba ada Selby datang. Hal penting yang disampaikan Bibi Polly, ternyata membuat ada luluh dan kembali mempercayai Thomas. Hi, look. It looks just like... Di sisi lain, terlihat sebuah mobil tahanan sedang melintas di tengah tanah yang tandus. Di dalam mobil, terlihat seorang polisi sedang membuka borgol milik Freddie, dan berkata, ia hanya disuruh oleh Peaky Blinder. Tiba-tiba, mobil polisi itu berhenti, karena sebuah truk menghalangi jalannya. Di luar dugaan, dari dalam truk muncul Danny membawa senjata Lewis, dan memberondongkan peluru ke atas. Satu senjata ini rupanya sudah disembunyikan oleh Thomas, sebelum polisi menemukan senjata curian di makam Daniel Owen. Freddie yang diselamatkan oleh Danny merasa heran, karena mengetahui Danny ternyata masih hidup. Sebelum misi mereka dilakukan, Thomas dan gengnya terlihat berkumpul di pub Garrison. Kemudian, Thomas terlihat sedang berbicara dengan Grace, yang terlihat sedang gusar. Grace mengungkapkan, dia akan pergi dari sini saat Thomas sedang menjalankan misinya. Thomas yang masih belum mengetahui identitas asli kekasihnya, mencoba untuk meyakinkan Grace. Ia berkata, setelah misi ini selesai, dia akan mendirikan PT yang sesungguhnya. Peaky Blinders akan mempunyai trek balapan yang legal terbesar di negeri ini, dan Thomas ingin Grace terlibat di dalamnya. Thomas yang mencintainya, bahkan siap untuk menikahi Grace. Namun, sambil menangis Grace ingin mengatakan cerita sesungguhnya, tentang perlakuan buruk dirinya kepada Thomas. Tiba-tiba, Arthur datang dan mengatakan bahwa ada dua mobil van, yang berisi Billy Kimber dan seluruh anak buahnya menuju ke sini. Thomas kemudian bergegas kembali ke rumahnya, dan mengatakan pada Ada untuk bersembunyi di trek banteng. Thomas menyimpulkan, Ada adalah orang yang berkhianat karena misinya telah bocor. Dia merasa akan kesulitan menghadapi Billy Kimber, karena faktanya, Clanley yang akan membantunya sedang berada di Worcester. Bibi Polly berkata, cintalah yang membutakan segalanya, dan Grace lah yang membocorkan misi ini, karena Thomas yang sudah memberitahu Grace. Thomas langsung terkejut dengan perkataan Bibi Polly, yang dianggapnya benar. Terlihat, Bibi Polly datang ke Garrison yang sepi, karena semua orang telah pergi meninggalkan kota ini. Terlihat Grace juga bermaksud pergi dari sana, tapi Bibi Polly yang sudah mengetahui identitasnya, berusaha untuk menghentikannya. Grace yang merasa terancam, lalu mengeluarkan pistol, dan menodong Bibi Polly. Dia mengaku bahwa dirinya adalah agen kerajaan, dan mengancam Bibi Polly akan melakukan tindakan keras, jika menghalangi jalannya. Bibi Polly yang tak takut sedikit pun, kemudian mengajak Grace untuk sedikit mengobrol. Dengan santai, Bibi Polly bertanya apakah ia benar-benar mencintai Thomas. Grace mengatakan mencintainya, lalu bertanya tentang sosok Thomas pada Bibi Polly. Sebelum Perang Dunia,
Thomas dulunya adalah seorang pria baik yang ingin bekerja dengan kudanya. Tapi perang telah merubah hidupnya, bahkan medali kehormatannya telah dia buang. Bibi Polly kembali menjadi sentimen. Ia kemudian mengatakan, mungkin Thomas bisa saja memaafkan Grace dan menerimanya kembali. Berbeda dengan Thomas, ia tak akan sudi memaafkan Grace, lalu menyuruhnya untuk segera pergi dari kota ini. Jika tidak, dialah yang akan membunuhnya. Sebelum pergi, Grace mengatakan Bibi Polly lah yang sebenarnya sangat gusar, karena suatu hari nanti, Thomas lah yang akan meninggalkannya. You were mostly in the war, so you know the battle plans always change and get fucked up. Well, here it is. Di suatu tempat, terlihat Thomas sedang membuat strategi dengan seluruh anak buahnya, untuk menghadapi serangan dari Billy Kimber ke tempat mereka, yang jumlahnya 3 kali lipat dari mereka. Thomas meyakinkan mereka semua, bahwa pengalaman mereka dalam perang, bisa membantunya untuk menghadapi anak buah Billy Kimber yang sangat banyak. Ready or side by side. All right. Di kantor polisi, Campbell mendapatkan laporan dari sersannya, bahwa akan ada pertempuran antara Thomas dan Billy Kimber. Campbell lalu memerintahkan seluruh petugas kepolisian menjauh dari tempat itu. Campbell berkata, ia sengaja membiarkan mereka berperang, dan akan membereskan sisanya nanti. And then we shall pick the bones. You wanted more pub? You got a fair price. Thomas yang sedang menunggu lawannya datang, terlihat sedang berbicara dengan Harry, yang sebelumnya memiliki pub Garrison. Meskipun Thomas seorang gangster, namun warga di kota ini berharap dirinya lah yang menang. I think what it is, you're bad men, but you're our bad men. The bastard's not my concern. Tak lama kemudian Finn datang, lalu mengabarkan Thomas jika Billy Kimber sudah datang. Thomas bersama gangsternya pun bersiap menuju pertempuran. Terlihat jumlah mereka jauh lebih banyak dari Peaky Blinders, tapi tidak membuat Thomas dan anggotanya takut. Weapons out, boys, and load them up. Billy awalnya terlihat sangat menyepelekan Thomas, yang terlihat kekurangan pasukan dan persenjataan. Namun tiba-tiba dari belakang Danny dan Freddy muncul. Di sana Freddy membawa senjata Louis yang sangat keren. Reporting for duty, sir. Dan ketika peperangan akan dimulai, tiba-tiba ada datang membawa bayinya ke tengah-tengah mereka. Dia meminta peperangan ini untuk dihentikan. Ada berkata, mereka semua sebenarnya pernah merasakan pahitnya peperangan di Perancis, termasuk Thomas dan suaminya. Baginya, pertempuran ini hanya akan meninggalkan penderitaan bagi wanita seperti mereka. Tak menghiraukan perkataan ada, Billy langsung menembak Thomas tepat di dadanya. Setelah Billy Kimber tewas, Thomas lalu berbicara, bahwa pertempuran 1 lawan 1 dirinya dengan Billy Kimber, sudah berakhir, dan menyuruh anak buah Billy untuk pulang ke keluarganya masing-masing. Di tempat lain, terlihat Grace datang ke markas Campbell, dan menanyakan apa yang dia katakan pada Thomas, sebab, identitasnya telah diketahui oleh mereka. Campbell hanya mengatakan, hatimu akan hancur sebelum hari ini berakhir. Terlihat, Thomas yang tertembak peluru di dadanya, sedang kesakitan ketika peluru itu hendak dikeluarkan. Setelah semua usai, mereka kemudian memberi penghormatan terakhir untuk Danny, yang tewas dalam peperangan ini karena menyelamatkan Thomas. Di kantor, terlihat Campbell mendapatkan laporan dari anak buahnya. Di luar dugaan, peperangan itu hanya meninggalkan 1 korban, yaitu Billy Kimber, dan Peaky Blinders lah pemenangnya. Ia juga mendapat kabar tentang lolosnya Freddy dari mobil kepolisian, membuat dirinya makin kebingungan. Jika Campbell harus menangkap Peaky Blinders atas pembunuhan ini, ia merasa tidak bisa melakukannya, karena tak ada satupun petugas yang jadi saksi di sana. Campbell lalu menelpon,
dan memutuskan masa depannya pada Menteri Churchill. Di tempat lain, Thomas terlihat mengunjungi Grace, yang sudah mengetahui identitas aslinya. Ia menjelaskan, perjalanan cinta mereka tidak bisa dilanjutkan, karena perbedaan profesi dan prinsip di antara mereka berdua. Jati dirinya sebagai gangster dan penjahat tidak bisa bersatu dengan seorang polisi. Grace lalu memberikan sebuah alamat di London untuk Thomas. Dia berkata, akan berada di sana selama 1 minggu, dan mempunyai ide untuk masa depan mereka. I have an idea. Di pub, Thomas meminta Bibi Polly mengambilkan minuman spesial, yang sebelumnya dipersiapkan Grace, untuk merayakan kemenangan mereka. Thomas mengatakan, PT Selby sudah menjadi perusahaan terbesar ketiga di negara ini, yang memiliki pacuan legal. Perayaan ini sekaligus kesedihannya, karena hatinya juga telah hancur oleh Grace. And the Solomons are bigger than us, boys. Terlihat, Thomas mengetik sebuah surat untuk Grace. Ia sangat menghargai ide Grace untuk pergi ke New York, tapi kerja kerasnya selama ini, dan juga tanggung jawabnya pada keluarga, masih membuatnya ragu. Thomas selalu menulis akan mengabari keputusannya dalam 3 hari. Koin yang selalu dia pakai mengambil keputusan penting akan ia lempar, untuk memutuskan ini semua. Di stasiun, Grace yang akan pergi menggunakan kereta, tiba-tiba terlihat seseorang menodongkan pistolnya, yang ternyata itu adalah Campbell. Oke guys, cukup sekian cerita film dari Peaky Blinders season pertama. Untuk season keduanya, akan kita upload setelah 1000 like, karena kami akan mencoba film lain dulu yang jauh lebih seru dan menginspirasi. Untuk itu, tetap stay tune di channel YouTube Double T. Terima kasih.